Ya, shalom semua. Tema kita hari ini adalah menampi atau istilah Inggrisnya shifting, saudari ya. Kita akan melihat isi hati Tuhan dan kebenarannya. Karena kita hari-hari ini sudah mendekati masa Paskah, yaitu perayaan Paskah, dan tentunya ada sangat penting sekali untuk kita mengerti, memahami apa yang terjadi pada masa ketika Yesus Tuhan mendekati hari-hari penyalipannya, saudari, untuk kita bisa tahu, menyadari isi hati Tuhan dan keadaan saat itu. Soalnya hari ini kita akan melihat keadaan ataupun yang terjadi pada peristiwa malam Paskah ataupun malam perjamuan terakhir saat itu ya. Dan banyak orang kita hanya sering melihat bahwa ini perjamuan malam makan Paskah terakhir Tuhan Yesus, tapi di balik itu ada hal-hal yang berlangsung saat itu. Nah, kita akan melihat dalam firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 15, saudari, katakan bahwa katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Saudari, Anda coba bayangkan ya, saya minta untuk kita semua membayangkan dan juga agar kita bisa menghargai, menghormati dan juga tentunya meninggikan Tuhan. Dikatakan perjamuan Paskah bagi bangsa Israel saat itu adalah momen bersejarah sangat penting dan momen sukacita. Kenapa? Karena mereka memperingati kelepasan mereka dari perbudakan di Mesir dengan cara yang ajaib, saudari. Paskah pertama ketika orang Israel melakukan dan memperingati orang Israel keluar dari Mesir, di mana Tuhan menolong mereka dan juga anak sulung daripada bangsa Mesir meninggal ataupun mati semua, dibunuh Tuhan, tapi mereka akhirnya boleh keluar dari situ dengan cara yang ajaib tangan Tuhan, karena mereka selama ini sudah diperbudak sampai 400 tahun, sehingga mudah untuk mereka keluar dengan mentalitas yang sudah terbentuk sebagai budak. Dan sebab itulah mereka peringati sebagai kemenangan. Jadi ketika Yesus mengatakan aku sangat rindu, itu menyatakan suatu kebahagiaan, saudari, suatu kebahagiaan, happiness gitu ya. Dia sangat rindu, dia nantikan gitu ya. Momen ini dia nantikan, exciting dia. Tetapi di saat yang sama dia melihat bahwa penderitaannya dimulai. Jadi di balik pada kebahagiaan, kerinduan dia, excitement dia, ada penderitaan. Di balik happiness dia ada heaviness. Saudari, bukankah ini pun sering terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kita lihat kembali kepada apa yang terjadi pada Yesus. Ketika Yesus duduk di meja perjamuan terakhir itu, tentu dia pun mengalami kondisi di mana dia melihat Yudas yang mengkhianati dia, dan dia lihat Yohanes, murid yang dianggap paling mengasihi dia. Jadi Anda lihat bahwa di satu sisi dia merasa bersyukur sangat dikasih, Yohanes mengerti tentang kasihnya sehingga mengasihi Yesus, tetapi di sisi lain dia susah hati karena melihat bagaimana Yudas akan menyangkal dia. Namun gak berhenti di situ aja. Di satu sisi dia melihat Simon, saudari, yang akan menyangkal dia, dan Petrus yang membawa tujuan dia. Karena Yesus ketika pengakuan Petrus terhadap siapa diri dia, maka Yesus bilang, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Petrus membawa tujuannya, memimpin gereja Tuhan untuk bertahta, berkuasa. Tapi di saat yang sama, orang yang sama yang disebut Simon juga itu akan segera menyangkal. Jadi Anda coba bayangkan pergolakan, pergumulan di dalam batin daripada Tuhan Yesus. Bukan sesuatu yang mudah. Saudari, kenapa saya bisa relate begini? Karena saya percaya Anda pun pernah mengalaminya. Saya mengalaminya beberapa kali, bukan satu kali, dan mungkin Anda juga, dan saya mungkin sekarang juga pernah mengalami. Saya pernah dalam satu keadaan di mana saya sangat butuh untuk membantu saudara saya, ya, ataupun keluarga besar saya, saudara-saudari saya. Tetapi di sisi lain saya menderita. Kenapa? Karena ada hal yang saya tidak bisa ketika saya menolong anggota saya daripada keluarga besar saya, family saya, ya, saat itu adik saya.
Tetapi di hal sama, di saat yang sama, saya jadi mengorbankan anak istri saya. Tapi bukan saya menyalahkan, saya hanya menunjukkan bahwa di kehidupan ini, inilah yang kadang kita alami, saudara-saudari. Ada satu kebutuhan untuk kita berbuat baik, melakukan yang benar, tapi di sisi lain, di saat yang sama, hal itu pun membuat kita menderita. Yesus harus melakukan ini, harus makan Paskah bersama malam terakhir, tetapi di sisi lain, itu membuat dia menderita juga. Anda ngerti? Dan apa yang Yesus alamin adalah hal yang juga kita alamin. Banyak sekali di kehidupan kita ngalamin hal yang sama. Bentuknya macam-macam, Anda boleh renungkan sendiri. Nah, kita juga melihat ketika Yesus duduk di situ, dia pun melihat Simon Petrus. Simon yang dikenal juga Petrus, tadi sudah katakan, Simon mewakili manusia, yaitu manusia jasmani, manusia yang membawa agenda dunia. Sedangkan Petrus membawa agenda kerajaan Allah. Dan itulah setelah perjamuan itu, malam terakhir, masih di dalam malam yang sama, Yesus berkata kepada Simon. Di dalam Lukas 22 ayat 31 dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tadi saya katakan bahwa ketika Yesus memanggil Petrus sebagai Simon, dia sedang menunjukkan kepada manusia natural. Karena Simon lahir dengan nama, Petrus lahir dengan nama Simon. Dan Simon menunjukkan manusia natural. Maka manusia natural lah yang membawa agenda dunia, agenda manusia yang bisa ditampi oleh iblis. Kenapa? Jadi Anda melihat di sini bahwa penampian dilakukan oleh iblis. Tetapi kata penampian ini jangan Anda bayangkan seperti yang ada gambar di sini, yaitu seorang ibu yang menampi beras gitu ya. Saudara, bukan. Kata menampi di sini lebih pada kata artinya menggoncangkan dengan keras sekali, menggoncangkan dengan dahsyat sekali. Ya. Jadi yang mau menggoncangkan Anda bukan Tuhan, tetapi iblis. Dia menuntut, bahkan bukan hanya mau, tapi menuntut untuk menampi kita semua, yang diwakili oleh Simon, yaitu manusia natural. Sedangkan Petrus menunjukkan pada manusia roh yang membawa agenda Tuhan. Tuhan yang beri nama dia Petrus, karena Tuhan memberikan agendanya, agenda Tuhan kepada Petrus, saudari. Amin ya. Jadi kita clear bahwa iblislah yang menggoncangkan hidup kita, sehingga kebahagiaan yang Tuhan beri, yang Allah rancangkan buat Anda, itu nggak bisa kita nikmati karena dia berusaha goncangkan, sehingga kita pun mengalami ataupun melihat ada penderitaan di situ. Dan yang menjadi masalah adalah Anda tahu bahwa Anda mau sadar atau tidak sadar, yang bisa digoncangkan adalah agenda manusia natural. Yang bisa membuat Anda menderita adalah ketika kita engage, kita terhubung dengan hal-hal yang natural, saudari. Saya nggak mau ngomong secara lebih, ini terlalu rohani, nggak nginjak tanah. Pada kenyataannya kita adalah manusia roh yang masih menggunakan daging. Artinya seharusnya Anda ngelihat ya, Anda harus ngelihat bahwa di manusia roh adalah yang utama. Daging adalah yang masih kita kenakan. Jadi manusia roh lah yang Tuhan berikan roh sukacita, kebahagiaan. Harusnya itu yang jadi utama. Happiness, kebahagiaan, sukacita, kemenangan, itu harus membungkus penderitaan, beban yang kita alami selama di dunia ini. Jadi yang Tuhan mau Anda fokus, yang harus terlihat adalah manusia rohnya, itu agenda Tuhan yang membuat Anda bahagia, sukacita. Tetapi seringkali kita lebih fokus pada goncangannya yang dirasakan oleh manusia
daging kita, manusia natural kita. Saudara, coba kita pahami, Anda dengerin secara sungguh-sungguh, sehingga nanti kita bisa mengerti. Saya berdoa supaya Roh Kudus membuat kita mengerti setiap perkataan saya yang terbatas ini, sehingga firman Tuhan berbicara kepada Anda secara spesifik, secara khusus. Amin ya. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, kita ini walaupun kita telah terima Yesus manusia baru, tapi kita masih ada yaitu agenda manusia, saya bilang istilahnya, tetapi adalah manusia natural kita. Saya nggak disebut daging, kalau daging seolah konotasinya adalah yang keinginan nggak benar. Enggak, saudara, nggak selalu nggak benar semua, tapi yang berhubungan dengan natural yang selama kita hidup di bumi ini. Dan itulah yang bisa digoncangkan. Ekonomi yang bisa digoncangkan adalah ekonomi dunia yang natural. Ekonomi kerajaan Allah tidak bisa. Sehingga prinsip beri maka kamu akan diberi itu nggak bisa digoncangkan. Hanya prinsip dunia lah, agenda natural yang bisa goncang. Amin ya. Jadi ada yang melihat Tuhan telah menempatkan Anda sebagai manusia roh hidup dengan prinsip kerajaan Allah. Tetapi kita lebih sering engage, terhubung dengan manusia natural kita, dengan agenda-agenda manusia, sehingga disitulah bisa ditampi oleh si iblis, digoncangkan oleh si iblis. Tetapi ada kabar baiknya, Tuhan tahu ketika Tuhan ada di perjamuan malam terakhir, dia tahu betapa manusia itu sering gak berdaya. Seharusnya dia merasakan kelegaan, kerinduan untuk melakukan perjamuan Paskah ini bersama murid-muridnya adalah suatu hal yang dinanti. Tetapi di saat yang sama, keadaan ataupun keadaan perjalanan di dunia ini, keadaan naturalnya juga membuat dia melihat penderitaan. Seharusnya sebagai ketika dia berkata pada Petrus tentang kerajaan Allah, dia seharusnya bersukacita, tetapi manusia natural ini melihat bahwa Petrus juga adalah Simon yang akan menyangkal dia. Anda ngerti maksudnya? Ini kita manusia roh, tetapi kita masing punya banyak kekurangan yang terhubung dengan manusia natural. Kita ini di alam firman Tuhan kita tahu, saya lebih dari pemenang. Secara roh Anda lebih dari pemenang, tetapi kita masih kenakan manusia natural. Buat kadang kita gampang digoncangkan, sehingga yang membuat kita jadi melihat bukan kemenangan, tetapi kejatuhan, kehancuran. Walaupun kadang kehancuran dan kejatuhan itu hanya sementara, tetapi kita lebih menghubungkan pada hal tersebut. Dan Tuhan tahu, dia melihat Petrus, buktinya apa? Dia melihat Petrus, tetapi dia juga melihat Simon. Makanya dalam Lukas 22 ayat 31 dia katakan begini. Saudara, dia katakan Simon, dia melihat Simon, tetapi kemudian dia ngomong di dalam Lukas 22 ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus melihat kenyataan natural bahwa Simon akan menyangkal dia, akan ditampi, bukan menyangkal dengan kemauan, tetapi goncangan. Dan goncangannya saat itu adalah Yesus akan ditangkap, dianiaya. Tetapi kemudian Yesus menunjukkan sisi kerajaan Allahnya, manusia rohnya. Aku telah berdoa untuk engkau. Dan ketika Yesus berdoa buat Simon, buat Petrus, bukan di dalam dimensi natural yang terbatas, tetapi dimensi kerajaan Allah. Apa maksudnya dimensi kerajaan Allah, saudari? Ketika Yesus berdoa, dia katakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus, lihat, ini salah satu contohnya. Dikatakan jikalau, saudari. Kata jikalau ini when, bukannya if. Mungkin bagi bahasa Indonesia nggak ada perbedaannya, tetapi berbeda. Kalau if adalah kayak seperti syarat. Kalau kamu insaf, maka kamu bisa jadi yang menguatkan saudara-saudaramu. Tetapi kalau dipakai when, adalah ketika itu terjadi, dan itu pasti terjadi. Ketika kamu insaf,
karena itu pasti terjadi, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara melihat perbedaannya. Yesus berdoa di sini, di dalam dimensi kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah, sehingga dia berdoa dengan suatu kepastian. Kamu pasti insaf, dan kalau itu terjadi, ya saya pakai kata-kata yang lebih bebas, sehingga Anda dan saya bisa jelas, kamu pasti insaf, kamu akan terguncang, iblis akan menampik kamu, tapi aku sudah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan itu pasti terjadi. Oh, kamu akan insaf. Ya, kamu akan insaf. Karena Tuhan Yesus berdoa dalam dimensi kerajaan Allah, itu adalah suatu kepastian. Ketika kamu sudah insaf, karena kamu pasti insaf, sadarkan saudara-saudaramu, saudari. Ini dia. Simon Petrus ini adalah gambaran kita. Demikian juga kehidupan kita. Secara roh, kita telah diberikan kebahagiaan, tetapi secara natural pada saat yang sama kebahagiaan itu sudah diberikan, kita mengalami penderitaan. Anda nangkep ya? Nah, sekarang bagaimana kita bisa supaya kita mengalami dan tahu bisa mengekspresikan apa yang ada roh menjadi apa yang kita alamin? Kita lihat di sini saudara, ya, kita belajarin dulu. Siapa yang berdoa? Yesus. Supaya apa? Imannya jangan gugur. Iman siapa? Iman Petrus. Tapi kenyataannya kan, sesudah itu Anda tahu ceritanya. Di dalam Matius 26, Petrus mengutuk dan bersumpah bahwa dia nggak kenal Yesus saat Yesus sedang dihakimin, di saat itu ditangkap, dianiaya. Petrus bilang, aku tidak kenal orang itu. Dia bukan hanya dia bukan hanya menyangkal, tapi dia mengutuk, dan dia mengakui nggak punya hubungan apa-apa dengan Yesus. Dia tidak mengakui, menyangkal hubungannya, ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, iman Simon gugur. Wah, jadi bagaimana dong? Saudara-saudari, apakah doa Tuhan gak didengar? Nah. Yesus, ingat saya katakan, berdoa tadi ketika dia mengatakan Simon, ini manusia natural, di dalam natural, Simon kamu akan menyangkal, tetapi dengan kuasa kerajaan Allah, aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur, dan ini pasti terjadi. Saudara, ini juga mengingatkan saya untuk memberitahukan kepada Anda bahwa ketika Anda berdoa, berdoalah di dalam dimensi kerajaan Allah, jangan dalam dimensi natural. Ketika Anda berdoa di dalam dimensi natural, Anda dan saya menjadi ragu, bimbang. Tetapi ketika Anda berdoa dalam dimensi roh, Anda akan berdoa dengan suatu kepastian. Bagaimana? Nanti kita pelajarin. Tapi saat ini kita mau lihat yang lain dulu, saudara-saudari. Ya, nah pertanyaan siapa? Siapa yang bikin masalah? Simon. Siapa yang ditampi? Simon. Siapa yang menampi? Iblis. Siapa yang berdoa? Yesus. Dan Ibrani 7 ayat 25. Ibrani ini diberikan setelah Yesus mati dan bangkit naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tetapi kemudian ditambahkan di situ, saat ini ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa, artinya present perfect, dulu dan sekarang terus berlangsung. Dia masing menjadi pengantara, bahasa Inggrisnya intercessor, ya, artinya pensyafaat mereka, saudari. Ya. Jadi Yesus karyanya, yaitu mati di kayu salib, menebus dosa kita, membayar harganya semua yang kita butuhkan, dia sudah lakukan. Tetapi dia saat ini masih berdoa buat kita menjadi intercessor, pensyafaat. Tetapi beda makna pensyafaat di sini dengan yang kita sering dengar. Karena saya sering kali dengar bahwa para pendoa bilang intercessor, pensyafaat itu adalah orang yang berdiri di celah. Saya nggak tahu celahnya maksudnya apa. Mungkin celah yang mengisi, ya. Jadi sehingga terhubung antara Tuhan dengan dia. Tetapi intercessor di sini kita ngelihat Yesus berdoa dalam konteks goncangan, ditampi itu digoncang besar, saudari.
Di goncang besar, Yesus berdoa sebagai intercessor, karena dulu dia lakukan dan sekarang dia masih lakukan. Jadi intercessor itu adalah orang yang berdiri bukan di celah buat saya. Dari firman ini, coba Anda renungkan ya, Anda harus konsentrasi sehingga dapat nangkap bahwa Yesus sebagai intercessor adalah dia berdiri yang memegang kita ketika keadaan bergoncang supaya kita tidak runtuh, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak tergeletak, saudara. Itu dia intercessor. Jadi perantara, dia memegang kita ketika goncangan datang, ketika kehidupan Anda dan saya sedang digoncangkan, sedang punya banyak masalah, sedang hancur-hancuran. Saudara harus tahu, Yesus berdoa dengan jadi intercessor. Dia pegang hidup Anda sehingga goncangan sebesar apapun juga tidak menghancurkan Anda, tidak membuat Anda dan saya jatuh, tidak membuat hidup Anda jadi berantakan. Enggak akan. Yang membuat hidup kita berantakan, kita nggak menyadari dimensi daripada kerajaan Allah yang sedang berlangsung dalam hidup kita ini, sehingga kita menganggap, udah semua udah kacau, udah hancur dah. Saudara, yang membuat orang putus asa adalah mereka sekedar terhubung pada dimensi yang natural, yang manusiawi, dan tidak melihat ada suatu dimensi yang lebih besar yang menentukan hasil akhir. Karena ketika Yesus berdoa, dia katakan jikalau, artinya pasti terjadi. Ini yang menentukan bahwa Petrus insaf adalah Yesus berdoa, Yesus bersyafaat buat dia, Yesus jadi intercessor, Yesus yang pegang ketika keadaan goncang, ketika Petrus menyangkal Yesus ada telah berdoa sehingga Petrus tidak jatuh. Dan dia tidak katakan kepada Yudas, bukan Yesus nggak jatuh, tetapi ini menunjukkan suatu kebenaran. Tapi kenapa? Saya nggak ngerti, tetapi ini hanya memberikan buat saya adalah ketika Yesus bersyafaat, berintercessor, maka itu akan membawa pemulihan. Petrus akhirnya dipulihkan kan? Karena Tuhan sudah berintercessor. Kembali ya, saya nggak berargumentasi, kenapa Tuhan Yesus nggak ituin ke si Yudas? Saya nggak tahu. Kalau nggak disingkapkan nggak tahu. Ada hal-hal kejadian di balik itu yang nggak tertulis di Alkitab, kita juga nggak tahu. Tetapi yang tertulis inilah yang kita belajar. Ya, saya nggak merasa serba tahu. Tetapi kembali saya ingatkan, goncangan itu terjadi hanya dimensi natural. Roh Anda, dimensi kerajaan Allah, roh, kemenangan Anda, berkat Anda, status Anda tidak pernah tergoncang. Meskipun secara natural kita gugur. Secara natural, Simon sudah hancur, kalah. Imannya gugur. Secara roh, tetap, karena Tuhan Yesus yang pegang. Secara roh dia tetap dilayakkan Tuhan. Ya. Dan buktinya juga bahwa Yesus yang memulai berdoa dalam dimensi roh, maka terjadilah di dalam dimensi natural juga. Setelah Yesus mati, Yesus bangkit, dan siapa yang dia ketemuin kemudian di Danau Tiberias? 7 muridnya, dan yang dia bicara kepada Petrus secara khusus. Di dalam Yohanes 21 ayat 16, kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang terjadi di sini adalah Yesus datang kepada Simon. Bukan Simon yang datang. Simonnya jadi mancing lagi. Manusia, agenda manusianya lagi. Kita harus cari makan, kita harus bekerja lagi, karena kita selama di dunia kita harus. Kalau kita nggak kerja, kita nggak makan. Petrus begitu, salah nggak? Nggak salah. Yesus yang datang ini Simon, ya, karena Simon membawa agenda manusia, kebutuhan perut, saudara ya. Lalu dia datang dan dia nggak bilang Simon, dia nggak hanya Simon aja, tapi dia bilang Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, saudara, Yesus tidak dikata sebagai Simon, tapi diselipkan anak Yohanes. Yohanes atau Yohanan dari kata Yahweh, Allah, dan Hanan. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi Yohanes atau Yohanan itu adalah kasih karunia ataupun kemurahan Tuhan. Ketika dikatakan Simon
anak Yohanes, Simon, sekarang engkau dapat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Ya memang pakai kata agape, tapi Petrus menjawab juga dengan suatu kebenaran. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Walaupun dia pakai kata filio, dulu saya bilang, oh ya Petrus belum mengasihi Tuhan secara agape, tapi hanya filio. Oke lah, bahasa asli filio itu kasih antar sesama aja saudara. Agape kasih yang tanpa syarat. Benar, tetapi Tuhan bukakan bahwa lewat hal ini, Simon, kamu sudah dapat kasih karunia, kemurahan Tuhan. Apakah engkau bisa mengasihi aku? Bisa. Saudara-saudari, kita pun bisa mengasihi Tuhan karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jangan sombong. Jangan merasa paling mengasihi Tuhan. Karena kita sering kali menghakimi orang-orang. Saya paling mengasihi, saya mau berkorban, kamu gak kasihin Tuhan ya, kamu gak sayang Tuhan ya, kamu gak taat ya. Saudara, saya gak mempersalahkan ketaatan Anda, hal yang lain. Benar, tetapi Anda harus sadar bahwa lewat firman ini saya gak panjang lebar memperlihatkan, untuk kita bisa mengasihi Tuhan aja, itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga gak ada sesuatu yang kita harus sombongkan. Karena hari-hari ini banyak sekali gereja-gereja memiliki sifat anak sulung, walaupun mereka nggak ngakui, merasa lebih baik dan menghakimi, dan tidak melihat anugerah daripada Bapa di surga. Ya, itu hanya tambahan selipan message dari Roh Kudus. Nah, tapi indahnya, menariknya adalah begini. Yesus kemudian bilang sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya siapa? Jemaat Tuhan yang adalah manusia. Anda melihat luar biasanya di sini bahwa sesungguhnya Yesus ketika dia berdoa dan dia bilang, jikalau engkau sudah insaf, bukannya Petrus disuruh balik pada keadaan yang sama, tetapi Tuhan menyediakan keadaan yang lebih baik. Sebelumnya dia adalah penjala ikan, tetapi sekarang dia menjadi penjala manusia. Jadi jikalau engkau sudah insaf, bukannya dia balik lagi ke titik awal, tetapi ketika Tuhan berdoa buat Anda dan saya, Tuhan sedang membawa Anda meningkat. Petrus dari penjala ikan ataupun Simon menjadi penjala manusia. Dan inilah jika engkau sudah insaf, titik di mana Tuhan berdoa buat Anda dan itu terjadi, hal yang lebih besar terjadi. Anda bukan balik ke square one ataupun di level yang sama. Mungkin begini, kayak dulu, Anda jalan lalu jatuh ke bawah, jadi Anda di lembah, kemudian ditolong. Kalau kita ketika ditolong, kita naik lagi ke atas, ke level yang sebelum kita jatuh. Tapi enggak, ketika Tuhan berdoa buat Anda jatuh, dia bawa ke level yang lebih tinggi. Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia ataupun Simon. Saudara-saudari, penampian datang dari si iblis mau buat kita jatuh. Rencana Tuhan gagal. Tetapi Tuhan telah berdoa. Tuhan sendiri, bukan Anda dan saya. Kenapa saya katakan ini, saudari? Karena saya tahu begitu banyak orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya peduli, mereka tersesat. Saya bukan bicara bukan yang udah belum terima Yesus, yang sudah terima Yesus menjauh dari Tuhan begitu banyak. Dan kalau kita terus menghakimi, kita bilang, kalau kamu gak bertobat, kalau kamu gak datang ke Tuhan, kalau kamu gak berdoa, kalau kamu gak baca Alkitab, bagaimana Tuhan mau tolong kamu? Saudara-saudari, kadang hati saya nangis, saudara. Kenapa? Orang yang tersesat itu dibutakan, diguncangkan. Kenapa mereka bisa sampai gitu? Dulu mereka terima Yesus, mereka rajin sekali untuk ke gereja, pelayanan sana sini, saudara. Kalau mereka kemudian jadi nggak datang, pasti ada sesuatu yang membuat mereka ada keadaan. Saya bukan bicara tentang malesnya nih, saudara. Ada keadaan yang membuat mereka goncangan, membuat mereka terluka, pahit. Mungkin mereka terluka sama
orang-orang percaya kali ya. Mungkin perlakuan daripada gembala mereka, saya nggak tahu. Tapi apapun juga hal itu. Dan kalau orang terluka, saudara disuruh melakukan sesuatu, mereka udah apatis, mereka nggak bisa dan nggak mau. Kalau disuruh usaha mereka supaya baru mereka bisa diberkatin, itu nggak akan terjadi. Tetapi ketika saya tahu kebenaran ini, oh, Tuhan tetap berdoa buat mereka. Inilah Allah yang kita punya, saudara. Allah tetap berdoa ketika Anda merasa udah gak punya kekuatan dan tidak punya kemauan untuk berdoa. Untuk bahkan ketika Anda merasa menyerah karena goncangan, tekanan begitu besar. Dan saya mau katakan Tuhan tetap berdoa buat Anda. Walaupun orang sekeliling Anda lihat gak peduli, Tuhan tetap berdoa. Goncangan itu bukan dari Tuhan sama sekali. Iblis yang berusaha menampi, menggoncang kita. Oleh sebab itu saya mau katakan dari isi hati Tuhan yang terdalam, apapun masalah Anda, apapun tekanan, apapun kekecewaan Anda dan saya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah meninggalkan ataupun juga hilang harapan. Kenapa? Bukan karena orang-orang sekeliling Anda berdoa, bukan orang-orang sekeliling Anda peduli, tetapi Dia peduli, Dia berdoa, saudara. Yesus tetap berdoa buat Anda. Yesus tadi pensyafat, sampai saat ini Dia tetap pensyafat, berdiri memegang Anda ketika goncangan itu datang. Sehingga yang membuat kita bertahan, yang membuat kita pulih bukan keadaan dunia, tetapi otoritas kerajaan Allahnya. Itulah yang membuat Petrus tetap, Simon yang jatuh tetap bisa berdiri karena Yesus berdoa di dalam dimensi kerajaan Allah yang ya dan amin. Kamu pasti sadar kembali, insyaf kembali, bukan yang mudah-mudahan, tetapi pasti. Dan kalau itu datang, karena apa? Karena Yesus berdoa dari dalam dimensi kerajaan Allah, maka Simon menjadi manusia roh, berfokus pada manusia roh, dan menggenapi agenda Tuhan, tujuan Tuhan digenapin. Sehingga Petrus gak pernah disebut lagi sebagai Simon doang, tetapi Simon Petrus ataupun Petrus, saudara. Karena dia membawa agenda Tuhan. Amin. Sehingga inilah yang paling penting, saudara. Yang paling penting bukan tentang kemampuan kita, seberapa jauh kita telah lakukan. Yang paling penting Anda dan saya menyadari lewat malam perjamuan terakhir ini, apa yang Yesus lakukan. Anda mulai dan saya menyadari, God loves you so much. Tuhan sangat mencintai Anda dan saya. Orang lain meninggalkan, tetapi Dia terus berdoa dan Dia berdiri memegang Anda saat keadaan bergoncang luar biasa. Apapun yang menggoncangkan Anda. Sebab itu sadari dan hargai karya Tuhan. Sadari kalau Anda tahu kita punya Tuhan yang kayak begini, so hargai. Sekarang Anda sudah sadar, oh, karena bukan hanya waktu malam perjamuan terakhir Yesus berdoa buat Petrus, tetapi juga Ibrani 7 ayat 25 katakan Yesus senantiasa berdoa buat kita, saudari, bersyafaat buat kita. Dan ketika Anda terima Yesus jadi anak Tuhan, Tuhan beri tujuan yang baru, tujuan ilahi, tujuan kerajaan Allah, bukan tujuan agenda manusia. Lalu Anda juga harus sadari identitas kita, siapa kita di dalam Yesus. Bukannya di luar. Kalau di luar Yesus kita nggak ada apa-apanya. Kalau di luar Yesus perbuatan kita paling kudus seperti kain kotor di mata Tuhan. Di luar Yesus Daud berkata, Tuhan jangan hitung-hitungan dengan kami, karena jika kau hitung-hitungan, tidak ada satu orang pun berkenan di hadapanmu. Di luar Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Di luar Tuhan kita hanya melihat penderitaan. Tapi di dalam Tuhan kita melihat penderitaan itu sudah dibungkus dengan kemenangan Tuhan. Kita masih mengalami kematian karena kita masih manusia natural. Tetapi kematian itu sekarang sudah dibungkus dengan kehidupan kebangkitan Kristus, saudari. Sehingga itu nggak akan menonjol, itu nggak akan menguasai kita. Bukan yang mati, tetapi sama aja kita masih bisa mengalami hal-hal yang gak enak, goncangan, tetapi itu sudah dibungkus dengan syafaat, doa, dan kuasa dan karya Tuhan, sehingga goncangan itu tidak akan apa-apa, tidak akan membuat Anda hancur, tidak akan membuat rencana Tuhan gagal. Dan
Itulah, sering kita fokus pada apa yang harus kamu lakukan. Saudara-saudari, maaf, saya mau katakan banyak orang hari-hari ini gak bisa melakukan yang Tuhan, yang paling kecil. Bahkan Anda tahu, banyak orang yang begitu kecewa terhadap kehidupan ini, gak ngerti apa yang terjadi. Doa pun gak bisa, berdoa minta tolong pun gak bisa. Kok jangan Anda kejam menghakimi mereka. Kalau kamu gak mau berdoa, bagaimana Tuhan mau tolong? Nah, jangan kejam, tapi beritakanlah kebenaran. Hidupmu, kalau kamu sudah percaya Yesus, maka Tuhan pasti terus berdoa, berdiri buat kamu. Kamu percaya keadaan kamu akan jadi baik-baik aja. Caranya begini, nggak tahu cara gimana. Tetapi apa yang Tuhan doakan, nanti kita akan belajar bagaimana doa Tuhan berbeda dengan kita dalam arti di dalam dimensi kuasa. Kita berdoa dengan minta, Tuhan tolong, Tuhan minta, ya makanya naikkanlah permohonanmu. Jadi permohonan, ya. Kalau permohonan kan bisa diberikan, bisa enggak. Tapi Yesus nggak pernah berdoa dengan cara permohonan. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa dengan otoritas kerajaan Allah, bukan permohonan. Dia berdoa berdasarkan iman dia, bukan iman Anda yang iman Petrus pun goncang, tapi iman Yesus. Dan saudari, dia berdoa berdasarkan apa yang dia sudah lakukan, sehingga itu pasti terjadi. Nanti kita akan lihat bahas, tapi bukan di momen ini ya. Jadi itulah, fokuslah kepada keselamatan dari dia. Apa yang Yesus lakukan? Keselamatan bukan Yesus mati di salib doang, tapi keselamatan pertolongan dari Tuhan. Mazmur bilang, pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika Mazmur ngomong gitu, saudara coba Anda bayangkan, dia tidak ngelihat keadaan sekeliling. Dia bukan ngelihat apa yang diciptakan, tetapi penciptanya. Kalau kita, kan Mazmur katakan begini, pertolonganku ialah datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya dia sedang ngomong penciptanya, Tuhannya. Langit dan bumi kan sudah dibikin. Jadi artinya begini, ketika kita mengharapkan pertolongan dari sekeliling kita, wah, kita akan nggak bisa punya keyakinan. Tapi ketika kita bersandar pada penciptanya dari Tuhan, itu kita punya keyakinan kokoh. Yang nggak ada pun dia bikin. Itulah fokus pada datang keselamatan dari Tuhan, fokus pertolongan dari Tuhan. Fokuskan kesembuhan Anda bukan dari dunia, bukan dari Anda sendiri, seberapa banyak Anda berdoa, tetapi dari anugerah karya Yesus yang semua adalah kasih karunia semata-mata. Beberapa saat yang lalu kita sudah belajar tentang the king who won the fight without fighting, won the war without war, menang peperangan tanpa berperang, saudari. Dan saat itu 2 Tawari 20 ayat 17, saudari, kita ngelihat ada 3 hal, dan saya mau Anda ingat ini terus terpatri mensayakan dari Tuhan. Tuhan berperang buat kita, maaf ya. Tuhan berperang, kita nggak usah bertempur. Inilah perjanjian baru. Tuhan yang berperang buat Anda dan saya. Tetapi bagian kita, kalau kita nggak berperang, bukan diam-diam aja, tapi berdirilah, tetap di tempatmu, lihat kemenangan dari Tuhan. Ini adalah dikatakan berdiri teguh pada Injil. Injil itu segala sesuatu yang karya Yesus, kematian dan kebangkitannya itu Injil. Kisah para Rasul, murid-murid memberitakan Injil. Referensinya kadang-kadang perjanjian lama, tetapi yang diberitakan Injil, Yesus mati dan Yesus bangkit, saudari. Itu kabar baik, yaitu segala sesuatu yang bersumber dan berkarya pada Yesus. Kalau bersumber pada kita, maaf ya, itu bukan kabar baik. Anda nggak bisa dipercaya, Simon Petrus nggak bisa dipercaya. Lalu tetap di tempatmu, tetap di posisimu, posisi sebagai anak, kan kita sudah belajar. Kenapa anak? Alkitab bilang, anak adalah ahli waris, maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah, Alkitab bilang, itu adalah warisan. Tapi banyak orang menganggap janji Allah itu adalah itu upah. Kalau saya sungguh-sungguh begini-begini, ya terserah kalau Anda mau ngajak berupah. Tapi kalau upah, itu tergantung Anda mampu nggak bekerja dengan benar, melakukan dengan benar, ketaatan benar. Tapi kalau anugerah, warisan, apapun keadaan Anda, berarti Tuhan tetap akan menggenapi janjinya. Bukankah itu kabar baik? Dan itulah yang membuat kita menjadi kagum dengan Tuhan dan membuat kita semakin mau gak berbuat dosa. Lalu kembali tadi lihatlah kemenangan dari Tuhan, jangan dari dunia, jangan dari manusia.
lihatlah kemenangan dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhannya, bukan ciptaannya, bukan manusia sebagai ciptaannya, bukan obat-obatan sebagai ciptaannya. Ya, dan ini kan sama. Sadari karya Tuhan, sadari tujuan Tuhan. Ini bicara tentang kalau Anda sadar ada karya Tuhan, itu kabar baik. Kalau Anda sadar tujuan Tuhan, itu kabar baik. Anda punya pengharapan dalam Injil. Sadari siapa kita, Yesus, identitas itu anak Allah, fokus pada keselamatan. Jadi ini, ya. Dan ini sebagai praktikal aja, dan saya juga Tuhan bicara kuat, Roh Kudus bicara kuat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sampai sekarang berdoa buat Anda dan saya. Tapi kadang kita nggak punya waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan doakan buat kita. Karena kita sibuk dengan list, Tuhan ini, tolong ini, Tuhan lindungi, pagari sana sini. Kita terlalu banyak waktu, otak kita ini terlalu hiperaktif untuk menyatur Tuhan dan menyatakan kebutuhan kita. Salah nggak? Enggak salah saya ngomong ya. Karena Tuhan bilang minta kamu akan diberikan. Tetapi ketika Tuhan di muka bumi, Yesus di muka bumi, Anda ngelihat gak? Pagi-pagi dia bangun, dia berdoa. Sampai larut malam dia berdoa. Doa adalah suatu, saya mau katakan, kebutuhan buat kita dan buat Tuhan Yesus. Tetapi beda, Tuhan Yesus berdoa karena dia punya kuasa dan dia mengasihi kita. Sehingga dia berdoa untuk intercessor buat kita. Supaya ketika kita goncang, dia tetap pegang. Tapi untuk itu kita harus dengar. Oleh sebab itu coba salah satu praktis, enggak senantiasa ya saudara, coba sediakan waktu untuk diam dan dengarkan apa yang Yesus doakan bagi kita. Karena dia masih berdoa. Semakin kita lebih sering mendengarkan apa yang Tuhan doakan, kita akan semakin tenang. Karena ketika Yesus berdoa, dia berdoa dari dimensi kerajaan Allah dengan imannya, sehingga nggak pernah gagal dan berkuasa. Tadi kita melihat kan Simon dan Yesus. Simon adalah keadaan di dunia digoncangkan oleh si iblis, tetapi Yesus berdoa dalam dimensi roh kerajaan Allah, sehingga pasti terjadi. Semakin kita punya waktu untuk diam dengerin apa yang Tuhan doakan, isi hati Tuhan, kita akan semakin menjadi tenang, saudara. Sehingga penderitaan ataupun tekanan yang kita alamin itu tidak lagi mempengaruhi kita, tetapi yang kita alami terus adalah kebahagiaan, keyakinan yang kokoh. Semua akan menjadi baik. Amin, saudari. Renungkan itu. Dan saya berharap ini adalah suatu, saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu pour out, mencurahkan loading, penyingkapan, dan ini masih berlangsung. Dan saya percaya Tuhan pun loading, kasih tahu Anda secara pribadi, sehingga apa yang kita dapat di sini akan berbicara secara khusus pribadi kepada Anda dan juga tentu kepada saya. Saya akan terus merenungkan ini juga dan mengizinkan Tuhan berbicara, dan tentu saya akan berusaha dengan anugerah Tuhan meminta ke Roh Kudus untuk supaya bisa mempraktekannya. Amin, saudari.